sudah menyiapkan peralatannya. Berarti kelas ini sudah siap, Pak. Silakan, sahabat ketua saya di sini. Ya, silakan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri tuh. Ya, oke, dipandu nak. Silakan. Indonesia satu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Ya. Jadi mungkin ada di antara anakku sudah pernah menyaksikan pertunjukan teater ya. Ada yang sudah pernah? Sudah. Ada. Oh, hadir. Di mana? Di perpustakaan daerah. Ya, perpustakaan daerah. Semester ini ya kita akan merancang atau membuat sebuah pertunjukan teater ya. Namun sebelumnya kita akan nantinya anakku akan mampu menjelaskan bagaimana konsep, teknik dan prosedural. Jadi kata teater itu berasal dari kata Yunani ya, teatron, ya gedung pertunjukan yang kalau dalam bahasa Inggris tadi same place. Nah, di Indonesia sendiri teater itu diartikan sebagai tempat untuk menonton pertunjukan, dalam hal ini teater. Namun seiring perkembangan ya teater ini ya ada cerita atau lakon ya, pergulatan atau lahir atau batin manusia dengan manusia lain, dengan alam manusia dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi antara teater dengan drama ini ada keterkaitan ya, ada keterkaitan antara keduanya. Nah, kata drama dalam bahasa Belanda itu disebut toneel. Jadi di zaman berdasarkan pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa pengertian drama lebih mengacu pada naskah atau teks. Jadi drama lebih ke teksnya. Nah, ini kadek kita ya. Poin kita ini memahami perancangan pementasan teater. Jadi pertemuan kita ini di awal semester anak-anakku adalah memahami perancangan pementasan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan apa? Mampu memahami konsep pergelaran teater. Kedua, Peserta didik diharapkan mampu mengetahui teknik penggarapan teater. ketiga, Peserta didik diharapkan mampu menguraikan prosedur pementasan teater. ya. Jadi materi kita itu berikutnya adalah konsep pagelaran teater, ya. Ada di atas. Konsep tata panggung ya. Yang pertama adalah konsep tata panggung. Jadi sebelum kita memulai lebih lanjut mengenai materi kita, seperti biasa mungkin minggu lalu sebelumnya saya sudah membagi kelompok ya. Jadi ya seperti ini. Oh iya, saya lupa tadi, hadir semua ya? Hadir ya? Ada yang tidak hadir? Siapa? Hah? Siapa? Oh, kenapa? Konsep pagelaran teater. Nah, ini konsepnya adalah tata pentas. Ya, jadi konsep tata pentas didasari oleh bentuk fisik panggung. Jadi berhubungan dengan panggung. Jadi ada banyak jenis panggung. Ya seperti pertemuan yang sebelumnya ya, bahwa seorang aktor harus tahu panggungnya atau area peran nontonnya. Sementara yang kedua adalah ya panggung tidak berbatas. Jadi dia seperti ya panggung arena. Jadi mungkin anak-anak ingat waktu pembukaan Perakes tahun lalu
ya teman-temanmu pentas di lapangan, itulah yang disebut sebagai pangkannya. Juga memperjelas, ya, dia memperjelas dia punya penokohan. Jadi tata rias juga itu dibagi menjadi dua, ada rias realis ya seperti ini contohnya, nak, ada juga surrealis. Jadi surrealis itu kalau ada Anda dan aku pernah lihat makeup yang aneh-aneh, jadi dia tergantung dari penata riasnya bagaimana mengimajinasikan. Nah, sementara konsep tata busana, nah ini ada gambarnya. Ya, contohnya ada gambarnya di atas. Jadi konsep tata busana tergantung pada waktu peristiwa itu seram, tragis, otomatis ya akan disesuaikan dengan pencahayaannya. Ini contohnya mungkin ya. Jadi sayangnya kurang ya kurang jelas karena banyak cahaya. Terus berikutnya ini, kalau kita melihat sederhana, cuma memakai yang memadai agar ide-ide yang berada dalam konsep bisa dikomunikasikan kepada penonton, ya. Jadi ada konsep, ada teknik. Jadi karena main teater tidak ada naskahnya, jadi waduh, mustahil. Ya, minimal baku atur, Andri, saya nanti sebagai Nina, Ridho, ini kau hadir begini, itu sudah naskah, cuma tidak tertulis pertunjukannya. Jadi mustahil ada naskah tidak ada tempat pertunjukan. Berikutnya adalah harus ada pemain. Ini karena pemain inilah yang membawa cerita itu yang banyak anak-anakku. Ketika kita melaksanakan atau membuat pertunjukan teater, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Oh seperti enggak. Tapi ini berbeda dengan pertunjukan teater yang mungkin anak pernah lihat, toh? Ya. Sendiri. Mungkin ada yang ingat ini nanti pertunjukannya. Ini kira-kira apa judulnya? Sang. Siapa penulisnya? Rahman Arge. Ya, Rahman Arge. Ya, sembari menyaksikan, anak-anak bisa nih juga mungkin searching di Google ya untuk jawab-jawab LKPD-nya seperti itu supaya ya katakanlah sambil Anda menyimak ya. Soalnya di LKPD itu tidak muat jawabannya, bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan. Di tempatnya saja, berdiri baru. Pak, ya. nomor 2 bagaimana, Pak? Nomor 2 itu, jadi Anda di nomor 2 LKPD itu sebenarnya menjelaskan konsep, teknik, prosedur yang tadi yang saya sudah jelaskan. Ada di itu mungkin di. Iya.
menurut Aristoteles. Ya mungkin Fitri. Ya bisa dibacakan di situ pengertian apa di situ? Aristotelesnya saja dulu. Silakan. Ya, berdiri. Ya. Pengertian teater menurut Aristoteles adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan dan seni itu meniru alam. Ya. Pak Bu. Berikutnya siapa yang bisa? Siapa lagi? Ki Hajar Dewantara. Setelah Aristoteles? Ki Hajar Dewantara. Apa tadi? Ulan? Segala kekuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah. Nah, segala perasaan manusia yang timbul atau lahir yang dari perasaan yang indah. Teater itu hampir atau tidak jauh beda dengan Aristoteles. Jadi peniruan Terhadap itu di situ adalah ada kata peniruan dari objek atau teater adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang membentuk dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penerima. Iya. Jadi menurut seperti itu berarti kalau ada yang bisa menjelaskan fungsi dari teater dan manfaatnya. Di sini dulu, baca dulu. Iya. Silakan. Iya. Sisa Kontrol keadaan penonton. Bahasa. Teater sebagai hasil karya seni merupakan satu kesatuan yang utuh antara manusia sebagai unsur utama dengan unsur penunjang dan temannya hadir. Iya. Jadi sudah ya menguraikan tadi beberapa konsep, teknik dan prosedur bermain. Ya. Jadi sebenarnya yang seperti yang Bapak tadi jelas. Ya, pencahayaan itu nih. Iya. Tuh. Jadi konsep ada properti ya. Jadi ada lima juga. Ya, sebagai upacara itu tadi saya bilang, ya. Jadi dia adalah ritual. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Tata pentas. Tata pentas adalah cara menyusun pentas atau tempat pertunjukan. Konsep pentas didasari oleh bentuk fisik bangunan Ya. panggung. Bentuk fisik akan berpengaruh pada tata ruang dalam gedung pertunjukan. Kedua apa lagi? Aktor, Aktor, menyiapkan aktor apa lagi? tata rias, Iya. Tata apa lagi? Iya. Jadi nah, anak-anak sekalian, jadi konsep ada 5 tadi kita sudah simpulkan, begitupun tekniknya, begitupun ya, silakan bisa di store. Jadi pertemuan kita ini ya sembari di store ya bisa memberi apresiasi kepada anak-anakku bahwa alhamdulillah. Jadi pertemuan berikutnya ya. Jadi anak-anakku setelah ini anak-anakku bisa mencari atau membaca lagi, kita sudah istilahnya ada gambaran ya, ada gambaran tentang apa sih yang akan kita lakukan seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri bersiap. Kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih banyak.